Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-9 dan 10. Inilah doaku, supaya kasih-Mu makin berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah doa dari Rasul Paulus terhadap jemaat di Filipi. Doanya itu adalah doa rasa syukur setiap kali mengingat jemaat Filipi, karena imannya, karena ketekunannya dalam persekutuan, dalam pelayanan kasih, dan perjuangan bagi mereka untuk menyatakan cinta Tuhan bagi dunia dan semesta. Nah, apa yang boleh kita pelajari dari teks kita? Yang saya usulkan gini, coba kita ingat kalau kita doa itu apa yang kita nyatakan dalam doa. Kalau dibuat prosentase, seberapa banyak antara syukur dengan keluhan persoalan yang kita bawa ke Tuhan? Adakah prosentasenya lebih banyak mengingat syukur atas kemurahan dan pertolongan Tuhan, atau lebih banyak keluhan-keluhan, masalah-masalah yang kita mau bawa ke Tuhan untuk Tuhan selesaikan? Coba cek ya, banyak syukurnya atau banyak ngeluhnya. Yang kedua adalah seberapa banyak prosentasenya doa itu bersifat permohonan untuk saya, atau doa itu berisi tentang pergumulan, keprihatinan, harapan dari hati kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan pelayanan di gereja, pekerjaan pelayanan bagi kemanusiaan, pelayanan bagi pemulihan ciptaan, lingkungan, macam-macam. Seberapa banyak persentasenya? Apakah untuk saya, mau saya, keinginan saya, atau saya berdoa, mendoakan pekerjaan Tuhan, setiap orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Dua ini aja deh akan menunjukkan seberapa kita sering menaruh hati untuk saya atau untuk Tuhan, untuk mau saya atau untuk pekerjaan Tuhan diperluas di dunia ini. Paulus berdoa, yang dia ingat adalah jemaat, dia doakan pekerjaan mereka, pertumbuhan iman mereka, dan itu bagian dari doa yang harusnya ada dalam melekat dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Paulus di saat mengingat jemaat di Filipi, dia bersyukur kepada Tuhan untuk hidup mereka, untuk pelayanan mereka, untuk persekutuan mereka, untuk iman mereka. Sekarang pertanyaan buat kita, kalau orang ingat nama kita, kira-kira apa yang mereka ingat? Apa yang mereka nyatakan kepada Tuhan? Syukur karena pernah berjumpa dengan kita? Bersyukur karena kita memberikan teladan hidup iman, semangat buat mereka? Atau mereka datang ke Tuhan dan minta ampun, dan bahkan mungkin mengumpat di hadapan Tuhan karena ingat nama kita,
karena kelakuan kita, hidup kita, perilaku, keadaan kita yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan dan bahkan melukai orang lain. Coba bayangin, orang kalau ingat saya, orang kalau ingat kita, apa yang mereka naikkan pada Tuhan? Syukur atau keluhan? Berkat atau permintaan pembalasan keadilan Tuhan buat kita? Semoga ini akan menolong kita mengerti, menjalani hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang penuh kasih, menopang dan menolong setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.